Salam, salam sade, salam hari Selasa, salam BTC hijau. Tapi altcoin masih hijau tipis, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita lihat lebih positif lah ya. Lebih positif itu harapan kita, ya kita harap BTC DOM bisa turun dikit ya. Ini udah mulai agak turun ya. Mudah-mudahan performnya bisa lebih turun lagi BTC DOM-nya, ya kan? By the way, ini sekarang saya buat video, market cap naik 4,1% di 3, tadi 4,2, tapi agak turun. Tadi dia nutupnya di 110 ya, 110,2. Habis nutup dia drop balik, jadi makanya agak turun dikit. Tadi dia 4,2, sekarang 4,1 ya, di 3 triliun, 42 billion. Volume naik drastis, naik 50% di 130 billion. Nah, agak sedikit enak kita lihat altcoin agak naik sedikit dengan BTC DOM turun ya. Kemarin masih 63,8. Nah, ini tadi pagi 63,7, ini agak drop lagi 63,6 ya. Kalau bisa lebih drop lagi. Fear and Greed masuk balik ke grid di 64 ya. Altcoin seasonnya 29/100. Ini seharusnya kelihatan tanda-tanda harusnya agak lebih baik nih market dalam beberapa hari ke depan ya. Dengan kondisi ini harusnya nggak sehari dia dari netral langsung masuk grid ya, di 55 ke 64 lumayan tuh. Terus altcoin seasonnya di itu 29/100. Harusnya ini performnya agak lebih baik lagi buat altcoin ya, kita harap lah ya. Yang penting jangan kita dikerjain bandar itu aja. Dan sekarang saya buat video BTC agak drop dari tadi dia punya daily nutup ya. Drop dikit. Tadi dia nutupnya di 110,2. Ini sekarang saya buat video posisi BTC di 109,596 dolar. Nah, Ethereum agak mending ya. Makanya dia agak drop, Ethereum-nya agak naik balik ya, di 2689. Tapi ini belum begitu perform, tapi udah ada kelihatan kayaknya sinyal bagus sih ya, harusnya udah mulai positif sih ya. Mudah-mudahan lah kali ini jangan kita dikerjain lah, kita berharap. Hyperliquid lumayan dia naik ya, mantul ya. Sui $3.40, Chainlink dikit. AVAX jadi lemot sekarang ya. Tadi bisa kedua-dua drop balik gitu. Ini kalau apa? Ini jadi pantauan short juga ini AVAX nih. Kalau BTC-nya nggak kuat nanjak, kayaknya bakal short ini AVAX. Karena kelihatan melempem dia ya. Udah nggak seperti kemarin agak lumayan naik minggu-minggu kemarin itu. Ini sekarang kayaknya dia lagi lemot itu Avalanche ya. Ya sedikit lebih baik lah, walaupun kita masih kecewa lihat dia ini ya. Farcoin termasuk coin yang cepat mantul ya. Farcoin habis drop nih mantul balik, dia lumayan nih ya. $1.23. Hampir 20% juga dia mantul. Semalam saw hijau ya, mas ya. Semalam kalau trade ada cuan sih, tapi karena saya ragu, saya nggak ini, jangan udah telat lah. Sebenarnya harus ada rezeki kemarin kalau saya agak pantau bisa masuk gitu kan.
Tapi karena udah hijau, pas saya cek, saya udah males, saya pikir ya udahlah. Ternyata lumayan juga hijaunya. Ya nggak apa-apa lah. Nah hari ini juga saya lihat masih bisa hijau tipis. Tadi saya masuk dikit, ya pas dia agak ngedrop merah, ya ngedrop merah, saya masuk di 3305 tadi, ya 3305 saya ambil posisi long. Lihat ada rezeki nggak nanti, ya. Atau malah dia agak drop, ketendang, ya nggak tahu lah. Tapi karena gatal, lihat dia udah agak lumayan merah, saya pikir hari ini masih bisa hijau tipis sih, ya, untuk saunya. Tapi kalau dilihat hari ini, eventnya kurang ada patokan. Kalau kemarin masih agak ini, ya, dengan Riot juga saya bilang, terus dia punya New York Fed One Year Consumer, saya udah perkiraan dia drop itu. Makanya saya pikir ya mungkin gold masih bisa hijau. Semalam bener sih. Tapi hari ini ya nggak tahu 50-50. Tapi karena gatal tangan dia ngedrop merah tadi kan. Tapi saya agak ini telat ngecek juga gitu. Dia tadi sempat drop di 3292. Saya nggak dapat di situ. Pas saya lagi ngecek itu di 3305, ya udah saya masuk, saya ambil posisi long, ya. Padahal pas ngecek dapat di waktu dia drop di 3292 atau 3295 lebih mantap gitu. Tapi nggak tahu, saya nggak dapat di situ karena waktu itu saya nggak cek market. Pas saya cek dia udah agak ke atas balik, ya, di 3305. Ya udahlah saya masuk. Saya lihat tes water lah, ya. Kemarin harusnya ada rezeki. Nah ini karena lihat dia agak udah merah juga, karena saya pikir masih bisa hijau, ya, hijau tipis. Ya udah saya coba masuk. Tapi kalau di luar perkiraan, ya udahlah tes water lah hari ini. Lihat minggu ini awal masuk. Harusnya semalam masuk udah ada rezeki pembuka, karena nggak jadi masuk. Ya udah hari ini lihatlah, ya. Cuma ini aja, iseng aja karena lihat merah dia gatal tangan. Saya pikir nanti malam bisa hijau juga, saya rasa, ya. Memang kalau patokan eventnya sih nggak terlalu gimana malam ini. Yang ada dia Trieste Not Auction kan, Trieste Not Auction aja jam 1. Jadi saya pikir dia punya Not Auction, bondnya yang auction juga lagi kurang bagus. Saya rasa dolar belum akan menguat gimana, ya. Mungkin masih dolar indeksnya ya sideways di situ 98.9 atau 99.1.2 di kisaran gitulah, ya. Dan kemungkinan ya itu gold bisa aja masih bisa hijau. Ini tadi dia agak kocok ke bawah aja saya rasa, ya. Mudah-mudahan. Ya. Nah harapan saya hari ini agak harapan di ini sih, saya berharap BTC DOM-nya drop lagi, lebih drop lagi, altcoin bisa lebih hijau gitu, ya. Bang, kalau hari ini kalau kalian mau scalping dengan kondisi ini, ya, altcoin belum gimana mantul, ini bisa di long altcoin nih, ya. Ini kelihatannya sih altcoin akan positif, ya. Altcoin sebagian akan lebih positif ini, ya. Nah kalau kondisi gini jangan pilih short altcoin, ya. Kelihatan, saya rasa BTC masih akan dipoles, masih ditahan ini di 109 sekian, nanti balik lagi ke 110 gitu kan. Ini Ethereum mulai ada isi, mudah-mudahan Ethereum terus ada yang ngisi gitu, ya. Kemarin gagal dia ini, mudah-mudahan ini Ethereum lebih diisi lagi. Kita tunggu BTC DOM-nya turun, ya, biar altcoin lebih perform. Itu sih saya lihat untuk harapan hari ini, ya.
sambil lihat besok eventnya yang lebih ini CPI. Minggu ini yang penting dia itu di Rabu Kamis ya. Besok penting dia CPI, terus bond yang 10 tahun itu salah satu event yang dipantau sama pelaku pasar ya, sama pos-paus juga. Jadi tapi saya rasa hari ini masih positif ya. Dan untuk kripto kelihatan nih, kalau lihat dari pergerakannya begitu, harusnya altcoin harusnya bisa lebih perform lagi ya. Ini mudah-mudahan awal dia mulai mau nanjak altcoin, dan BTC DOM-nya kita harap turun. Oke, itu harapan kita. Dan hari ini seperti biasa pecinta bola yang ditunggu ya, malam ini dia main di Osaka ya, di Panasonic Stadium di Suita. Stadion kecil sih ya, jangan harap wow gitu apa. Ya enggak lah, di sini mungkin dia dipindahin main di sana, mungkin penonton juga untuk penduduk lokalnya yang nonton juga kurang saya rasa, ya kan? Karena ini pertandingan mereka udah posisi udah juara grup gitu. Dan ya sorry, lawan Indonesia mereka biasa kurang tertarik juga yang nonton, kecuali fans-fans gimana kan biasanya, karena mereka udah terbiasa nonton lawan-lawan berat gitu, lawan Brazil lah, lawan klub-klub Eropa gitu kan, negara-negara Eropa. Makanya orang Jepang ini kentara sekali kalau dia lihat kamu masih di level bawah dia, apalagi jauh, biasa kurang ini malah dipindahin ke stadion kecil. Tapi yang nggak usah berkecil hati, ya kan, biasa dimanapun sama lah gitu. Kalau kita kan euforia ini pertama, apalagi timnas udah proses mendekati masuk World Cup kan, apalagi pas ke ini, jadi eufo lah kan. Tapi kalau kayak mereka yang sudah terbiasa masuk ke Piala Dunia, ini pertandingan ya saya rasa dianggap tandem aja gitu, sekalian latihan saya rasa. Terus ya jaga ranking ini, dia nggak akan mau ngalah ini Jepang ya, mereka akan main serius ya, karena mereka tetap akan jaga rating mereka ya, rating mereka di FIFA. Jadi sebenarnya game ini akan bagus kita lihat, bukan berarti dia udah juara grup terus dia nggak serius main, atau nggak, dia akan serius main. Mereka begitu, mereka profesional dan mereka akan jaga ratingnya. Dan juga saya lihat hari ini strategi nggak gampang menang, dan saya rasa kali ini Patrick Kluivert nggak akan berani dia mainkan, dia turunkan seperti waktu lawan Cina ya, karena dia tahu yang dia hadapi levelnya beda sekarang ya. Saya rasa kali ini starting 11-nya ya mungkin akan lebih banyak pemain diaspora. Kalau waktu lawan Cina kan beberapa pemain lokal lebih dia ini ya kan. Nah kali ini saya rasa starting 11-nya dia nggak akan ini ya. Saya rasa Kevin Dick bisa dia turunkan sebagai starting ya, bisa saja. Tapi ya lihatlah, untuk game ini saya rasa seperti waktu lawan Cina, si Mes nggak main kan, si Dean James nggak main. Saya rasa kali ini akan dimainkan mereka ya. Tapi di babak pertama atau babak kedua jadi starting saya rasa enggak ya, untuk Dean James gitu atau Max Hilger ya, kecuali ada yang cedera. Saya nggak tahu, misalnya tiba-tiba latihan ada yang cedera diganti. Tapi kalau nggak ada yang cedera, bisa aja dia starting awal. Di belakang masih tetap J.I.J. sama Rido ya, sama si Justin Hubner ya. Nah di depannya saya rasa juga akan ada berubah ya, lini depannya. Nah
dia starting pakai siapa, Marcelino akan dia turunkan atau enggak. Tapi yang jelasnya saya rasa dia akan pakai pemain yang lebih punya jam terbang internasional, ya. Jadi saya rasa komposisi startingnya itu akan beda dengan yang diturunkan waktu lawan Cina, ya. Dan game ini saya rasa kalau bisa ditahan imbang aja udah bagus gitu, ya. Karena saya lihat saya ada cek juga latihan-latihan mereka, tim-tim Jepang serius banget gitu. Dan juga mereka kemarin itu lawan Australia udah menit 90 sempat kecolongan, ya. Nah itu juga kayaknya agak berubah si ininya, dia akan ubah lagi formasinya. Kemarin itu dia banyak turunkan anak-anak muda, akhirnya menit terakhir juga udah hilang konsentrasi jaganya, ya, bobol juga di situ. Padahal sebenarnya permainan itu walaupun waktu lawan Australia beberapa pemain muda lapisan 2 yang itu lebih bagus permainan mereka, jujur gitu, ya. Mereka juga lebih kontrol permainan gitu, ya. Nah makanya ini kalau main di Suita ini, kalau timnas kita bisa tahan imbang saja udah bagus gitu. Tapi saya rasa kalau bener dia mainkan pemain-pemain seperti Endo dia turunkan gitu, ya. Beberapa pemain seniornya kalau pilar-pilarnya diturunkan, saya rasa masih peluang tim Jepang akan menang gitu. Tapi nggak separah waktu ketemu di GBK. Waktu di GBK kan timnas dicukur 4-0 kalau nggak salah, ya. Ini mungkin kalau dia menang ya menang 1-2 bola lah, ya, paling banyak 2 bola lah, nggak lebih dari itu saya rasa. Karena kita punya timnas juga midfieldnya udah beda kan. Waktu dulu kan masih midfieldnya, kalau ini udah ada Joy, Pelupesi, ya kan. Dan terus waktu itu juga depan kita belum ada Ole, ya, tandemnya gitu. Masih beda lah, Racika beda. Jadi saya rasa kali ini udah pernah bertemu sekali, saya rasa pemain-pemain timnas kita juga agak lebih aware, juga udah pernah ketemu sekali, mungkin mereka juga introspeksi kan, gua salah mana, gua di mana ininya mungkin. Ya saya rasa kalau Indonesia kalah paling banyak 2 bola, nggak lebih dari itu, nggak akan dicukur seperti sebelumnya 4-0 gitu. Karena timnya udah beda, terutama dulu waktu di tangan pelatih lama STY itu midfieldnya lemah, cuma ada satu Tom Hai yang lebih profesional tapi usia dia agak ini, Ivar Jenner yang masih muda, masih butuh experience lebih ini lagi kan. Nah tapi sekarang kan beda, udah ada Joy Pelupesi yang selama dia main 2 pertandingan waktu lawan Bahrain sama Cina sangat bagus, konsisten, stabil gitu, ya. Juga tapi untuk lawan Jepang ya kita belum tahu, ya. Jadi kita lihat lah. Ini termasuk mereka uji kemampuan mereka juga gitu. Jadi bola ini seru. Malam ini pertandingannya seru, walaupun nggak kejar ini kita udah pasti masuk ke ini, tapi yang pertama bola ini tetap masih akan seru karena masing-masing akan pertahankan ranking kita di FIFA, ya, termasuk Jepang, apalagi kita, ya kan, kitanya kan baru agak maju dikit di 117 kan, atau pas habis menang 116, ya. Jangan nanti balik lagi ke 120 kan, mereka yang Jepang juga gitu, kalah dari Australia, dia sempat drop ke urutan 20 kalau nggak salah. Mereka akan kejar balik ke bawah, saya rasa, ya, harus menguat lagi. Jadi maka pertama rating, ya, ranking mereka di FIFA akan mereka pertahankan, dan
pertandingan ini jadi ajang buat Jepang, sebagai ajang latihan juga, walaupun nanti misalnya dia menang 1 bola, 2 bola dia ganti pemain mudanya, itu untuk latihan, itu strategi mereka. Dan untuk timnas kita sendiri ini bukan soal kalah menang, kita justru lihat pemain-pemain kita itu improve sampai di mana, terus kemampuan mereka di sini diuji gitu ya. Tim ini diuji nih, benar-benar ketemu tim yang kuat, karena akan kita lihat nanti masuk round 4 ya kan. Ini kesempatan untuk uji tanding juga, anggap gitulah, selain jaga rating sebagai uji tanding gitu ya. Jadi marilah malam ini kita nonton ya, dukung semangat, mudah-mudahan bisa ditahan imbang, itu aja. Kalau menang saya nggak berani pikir untuk menang, kecuali luck besar ya namanya bola bulat, tetap ada luck, siapa tahu kan. Tapi intinya bukan itu, intinya yang lebih penting kita lihat perkembangan tim ini gimana pas ngadapi yang kuat. Sebelumnya udah kalah, waktu itu komposisinya beda, midfield kita belum ada Joy Pelupepsi, lini depan belum ada Oleh. Nah sekarang udah ada mereka dan diracik dengan pelatih-pelatih Eropa. Nah gimana nih ya kan, apakah ada improve? Nah di situ satu ini kita lihat tuh progresnya, gimana kemajuannya, ada seberapa ininya, atau sama sekali nggak ada perubahan, juga kena libas. Jadi di situ ini yang saya mau nonton itu, justru saya mau lihat bukan soal harus menang, saya justru mau lihat perkembangan tim ini sampai di mana sebelumnya dan sekarang gitu. Oke, begitu aja video hari ini yang kita bahas. Market udah mulai hijau, hati mulai agak senang. Malam ini mudah-mudahan juga pertandingannya menyenangkan hati. Jadi dua-duanya senang. Oke, salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.